Baru ganti 40 juta, ku duit dari mana? Jadi fasilitas sudah kakak kasih, tempat les juga kakak sudah aturkan. Masalahnya di dana kan? Masalah di dana kan? Farel bocah TikTok yang diangkat Dr. Richard Lee dan dirubah masa depannya pengen jadi dokter, malah pengen jadi TikTokers, guys. Diketawain sama veteran Peto. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Lisco, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kalian tahu nggak sih yang viral di TikTok? Yaitu ada namanya Farel, bocah dari TikTok ini yang kasusnya itu kemarin booming banget. Itu gara-gara ditelantarin sama orang tua. Diundang podcast sama Dr. Richard Lee. Nah, apa yang terjadi? Dia menggigit lengan orang yang telah membantunya dengan menyebarkan video-video kesedihan, menjual kesedihan bahwa dia dituntut ganti rugi 40 juta sama Dr. Richard Lee. Berdebah nggak? Berdebah! 40 juta. Disuruh ganti 40 juta, ku duit dari mana? Dan aku nggak tahu harus mencari dari mana. Kalau misalnya nggak diganti masuk penjara, sampai ada loh video nenekku nangis nelpon-nelpon aku. Nah, kalian lihat kan videonya, apa yang kalian rasain? Kalau Lisco sebel ya. Boti kamu! Gitu, entah kenapa itu yang ada di perasaan ya. Nah, kenapa? Karena Farel ini dia mundur dari orang yang telah membantunya. Dari salah satu podcastnya Richard Lee. Laptop baru, laptop fasilitas sudah kakak kasih, tempat les juga kakak sudah aturkan, baik les Inggris ataupun juga les yang lainnya. Tinggal kamu fokus saja kumpul prestasi kamu ke kakak. Nah, Dr. Richard ini memberikan segala fasilitas untuk Farel. Kenapa? Karena Farel ini tanda kutip ya. Awalnya dia menceritakan tentang gimana perasaan dia, gimana kehidupan dia setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Jadi dia ngepelin sekolah gitu katanya, dibayar 50.000 kalau nggak salah untuk bayar SPP gitu. Nah, terenyuh hati Dr. Richard Lee. Oke, saya akan rubah masa depan kamu akan saya biayain semuanya, sekolah saya akan biayain, bimbel dan lain-lain, segalanya saya biayain, bahkan fasilitas pendukung dikasih. Laptop dan lain-lain gitu. Dan kakak akan kasih kamu uang bulanan yang cukup nggak cukup harus cukup untuk kamu. I don't care. Kamu jangan merengek dengan kakak. Karena kakak nggak mau memanjakan kamu. Kamu menjadi orang sukses, bukan orang yang kumanjakan. Anakku sendiri pun nggak pernah kumanjakan. Yes, I know. Oke? Nggak akan kumanjakan, tapi percayalah uang saku tersebut pasti lebih dari cukup untuk kamu. Dan kamu nggak usah pikirin nenek, karena ada bagiannya kakak juga kasih untuk nenek. Nah, dari tayangan video ini kan Dr. Richard Lee udah bilang ya, saya kasih kamu uang bulanan yang cukup. Uang bulanan yang cukup. Nah, uang bulanan yang cukup menurut Dr. Richard Lee berapa? Besar pasti kan? Nah, daripada ngepel sekolah, Farel pasti uang bulanan yang dikasih ini cukup. Dan nggak cuman itu, Farel ini kan tinggal sama neneknya. Dr. Richard Lee juga bilang, saya bakal kasih duit bulanan buat nenek kamu, jadi kamu nggak perlu khawatir. Tugas kamu satu, belajar yang rajin. Kenapa? Karena saya, Dr. Richard Lee ya, sama anak aja tegas gitu. Saya nggak memanjakan anak, saya kasih uang bulanan yang cukup. Nah, nggak berlebihan. Tugasnya apa? Belajar. Main TikTok. Ya gimana masa depan kamu mau dirubah? Main TikTok mulu. Apa kamu yang mau sekarang? Kamu mau jual kesedihan lagi? Biar ada batu loncatan setelah Dr. Richard Lee. Kamu mau ditarik siapa sih? Mau ditarik Raffi Ahmad? Jadi anak Raffi Ahmad gitu. Aneh banget sih. Ternyata aku disuruh ganti 40 juta. Iya, kok bisa disuruh ganti? Iya, disuruh, kan aku mundur. Dan semua yang udah dokter kasih ke aku itu harus diganti semua. Hidupku adalah pilihanku. Mungkin rezekiku tidak di sini ya. Kalian lihat kan, dia bilang, saya harus ganti 40 juta. Hidupku adalah pilihanku. Dia bilang, aku tuh nggak nyerah, aku tuh pengen keluar dari sini, mungkin rezekiku bukan di sini. Nah, ini ngelihat ini banyak banget netizen yang sebel ya. Kenapa? Karena ini sangat berbeda banget, bertolak belakang dengan veteran Peto. Kalau kita lihat veteran Peto, anak Ruben Onsu, wah, dia tuh kerja keras banget ya, dan nggak ngeluh, dan nggak jelek-jelekin orang yang membantunya gitu. Bahkan dia memberikan prestasi lebih baik dari yang diharapkan. Prestasi nyanyi, prestasi di dunia entertain, sekolah tidak ditinggalkan gitu. Bahkan dia sayang sama adik-adiknya gitu. Bahkan dia juga jualan dan lain-lain gitu. Semua kewajiban dari Ruben Onsu, terutama dari pendidikan, dia selesaikan itu. Baru dia ke dunia entertain. Nah, ini Farel ini belum belum aja 3 bulan udah ngerasa tertekan. Nah, ini mental-mental seperti ini nih yang tidak mau dirubah ya. Jadi mungkin memang Farel ini tidak mau berubah ya. Jadi pelajaran bahwa jangan merubah orang yang tidak
ingin nasibnya dirubah. Mungkin Farel ini pengen jadi kedepannya apa tuh, pengen dipelihara gadun biar nggak usah kerja. Saya nggak perlu masuk UI tapi pengen duit banyak, itu gimana gitu, menjual kesedihan gitu. Apakah ada om-om lain yang mau kasih saya duit gitu tanpa suruh saya belajar? Nah ini pertanyaan ya, ini karena banyak orang yang sebel banget, termasuk Let's Go ya, karena Let's Go ngikutin kasusnya dari awal walaupun nggak bahas ya. Dikasih suruh belajar doang males. Farel suruh apa sih? Disuruh nimba sumur enggak itu, suruh belajar doang males. Stres gitu, aduh aku belajar, aku stres gitu. Tapi kalau belajar make up kayaknya boleh. Farel sebenarnya bukan Dr. Richard Lee yang diinginkan gitu diadopsi. Mungkin dia pengen diadopsi oleh Ivan Gunawan atau Dr. Oscar atau suaminya Meisya Zara yang kemarin itu. Nah, mungkin itu lebih cocok buat Farel ya. Nah, kalau Farel, kamu juga bisa berkarir di dunia entertain gitu. Jadi sebagai dokter kan, Dr. Richard Lee kan dokter sekaligus di entertain juga. Kamu juga bisa. Jadi kamu belajar sambil buat konten nggak apa-apa. Jerome Pauline belajar buat konten. Jadi kamu tinggal ukir prestasi aja nih. Kamu mau prestasi di bidang akademik atau di bidang atletik gitu. Atletik nggak mungkin kayaknya. Letoy. Ya, jadi fasilitas sudah kakak kasih, tempat les juga kakak sudah aturkan, baik les Inggris ataupun juga les yang lainnya. Tinggal kamu fokus saja kumpul prestasi kamu ke kakak. Dia juga bilang, Dr. Richard Lee, saya sudah kasih siapkan tempat les untuk kamu, tinggal belajar aja. Uang udah nggak usah dipikirin, duit udah nggak usah dipikirin, berdebah, tinggal belajar. Kamu nih anak cowok ya, tinggal belajar. Takut-takutnya jangan sampai kamu jadi kucing garong di Kalibata City nanti itu. Kalau menurutku dia sudah punya masa depan yang indah. Kemarin aku ada ngomong dengan dia, satu yang bisa menghancurkan masa depan dia cuma ada satu orang, dirimu sendiri. Tapi kalau dia fokus sejelek-jeleknya dia, at least dia pasti akan jadi salah satu manajer di perusahaanmu. Denger nggak setan? Nah, Dr. Richard, soalnya ada yang bilang, wah masuk FKU itu susah. Nggak mungkin lah, susah banget tuh, harus belajar berapa lama tuh, harus les berapa lama untuk masuk ke FKUI. Nah, Dr. Richard Lee di podcast ini bilang, saya udah siapkan masa depan yang indah. Nah, Dr. Richard Lee bilang, saya sudah siapkan masa depan yang indah untuk si calon boti ini. Bukan ya? Kalau di salah jalan bisa jadi boti gitu. Untuk Farel ini, nah, saya udah siapkan masa depan yang indah. Cuman hanya satu orang yang bisa menghancurkan masa depan tersebut, yaitu dirinya sendiri. Dan sekarang dilakukan. Dan dia akan jadi salah satu manajer di perusahaan Dr. Richard. Nah, kurang baik apa? Farel udah bego jadi manajer gitu. Kemampuan dia ada di mana ya sesuaikan aja dengan posisi dia di perusahaan. Itu yang level paling rendahnya dia. Kalau dia gagal. Okay. Nah, dia juga bilang, perusahaan saya banyak. Tergantung nih, Farel nih kemampuannya sebatas mana. Kalau dia cuma sebatas SPG kosmetik, kemampuannya ya saya mungkin tempatkan dia di salah satu perusahaan saya bergerak di bidang skincare tapi jadi SPG gitu. Bisa jadi gitu. Tergantung kemampuan Farel. Kalau Farel pengen jadi TikTokers itu tapi sambil akademi jalan, mungkin bisa jadi membantu Dr. Richard untuk mengembangkan marketing dan promotion di produk-produknya Dr. Richard itu. Saya apa? Kalau kamu pasti nggak pulang, apa pegangan saya? Sampai ujung dia pun dia urus, dia kejar. Masalahnya di dana kan? Masalah di dana kan? Bisa bilang iya, bisa juga komitmen kamu. Siapa tahu kamu berubah pikiran atau apa. Hah? Tetap bulat. Tetap bulat kalau ganti harus. Ini beri saya waktu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu pasti lari. Enggak, saya bakal di sini. Di mana? Pasti tetap di Palembang. Iya. Berapa lama? Beri saya dalam beberapa hari. Katanya ada salah satu tentang video yang direkam oleh Farel, yang didadangi oleh salah satu Dr. Richard gitu. Nah, Dr. Richard nih salah satu pihaknya Dr. Richard. Jadi yang saya tangkap dia cuma minta komitmen Farel aja gitu. Soalnya bukan cuma Farel yang berjuang, Dr. Richard nih berjuang, men gitu. Dia ngundang si anak entah dari mana, dibiayain, dicariin les. Kan nyari les itu yang terbaik itu kan susah ya. Butuh tenaga, effort, dan meyakinkan masyarakat gitu. Nggak cuma Farel yang berjuang belajar di sini. Dr. Richard juga berjuang banyak untuk nih anak gitu. Sekarang nih anak udah disiapin semuanya. Nggak ngelihat perjuangan Dr. Richard tuh cuman karena, aduh saya nggak nyaman, saya pengen pulang gitu. Ya, tapi ya terserahnya Farel aja sih. Sekarang suka-sukanya Farel ya, masa depannya Farel gitu.
Ya tapi kamu harus ganti aja tuh, karena Dr. Richard udah keluar duit banyak ya. Itu memang pendidikan adalah salah satu kunci untuk merubah kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Nggak ada orang yang berpendidikan jatuh miskin, Farel. Nggak ada. Let's go, berani jamin. Nggak ada orang yang berpendidikan lebih miskin daripada sebelum dia berpendidikan. Menurut Let's go sih nggak ada ya itu. Karena di sana attitude dia terbentuk, logika dia terbentuk, gitu, kemauan dia terbentuk. Ya terserah si anak ini aja lah. Ini kenapa Let's Go kesel ya? Menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Thank you banget yang nonton. Coba komennya pendapat kalian. Kalian mau nggak sih kalau dapat kesempatan dari Dr. Richard? Kalau Let's Go mau ya, Let's Go pengen banget sekolah. Apalagi kalau dibiayain ya gitu. Udah belajar, dapat duit lagi. Kan cuma tinggal belajar, terus dapat duit, nggak perlu kerja. Aduh, enak banget deh. Itu aja yang Let's Go sampaikan. Thank you banget nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.